Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia akan menyajikan dan juga memaparkan hasil kerja dan juga diskusi kita dalam bentuk PowerPoint ini yang membahas tentang kompensasi dan juga balas jasa. Sebelum kita lanjut ke pembahasan dari hasil diskusi kelompok kita, alangkah baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu, siapa saja sih anggota dari kelompok 2 ini. Karena ada paribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Eka Febrianti Wulandari dengan 3 NIM belakang 104. Perkenalkan, nama saya Mila Etika Sari dengan 3 NIM terakhir 003. Perkenalkan, nama saya Linda Fitriani dengan 3 NIM terakhir 082. Perkenalkan, nama saya Anggi Eka Nanda Putri dengan 3 NIM terakhir 016. Perkenalkan, nama saya Mufatur Rozi dengan 3 NIM terakhir 021. Perkenalkan, nama saya Rifni Fitriana NIM 049. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Dwi Sandi dengan 3 NIM terakhir 039. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Mufatur Rozi dengan 3 NIM terakhir 021. Poin-poin atau inti dari permasalahan yang dibahas oleh kelompok 2 ini, yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas yang dijelaskan oleh 3 sumber atau 3 ahli yang berbeda. Yang kedua, ada pemutusan hubungan kerja serta bagaimana cara pemberian pesangon, uang jasa, dan uang ganti rugi. Ya, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja dari 3 sumber yang berbeda ya. Sebelum itu, apa sih sumber daya manusia itu? Sumber daya manusia ini merupakan aset berharga dalam sebuah organisasi atau perusahaan, di mana semakin baik sumber daya manusianya, semakin terampil sumber daya manusianya, semakin mumpuni sumber daya manusianya, maka akan memperlancar kegiatan produktivitas pada suatu perusahaan atau organisasi. Sedangkan untuk produktivitas ini merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan apabila ingin mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk 3 sumber yang telah menjelaskan faktor-faktor atau 3 ahli yang menjelaskan faktor-faktor ini, yaitu yang pertama ada Andika dan Pujiono, lalu ada Bahri, dan yang ketiga itu ada Pujiwati. Baik, selanjutnya saya Anggi Eka Ananda Putri dengan 3 NIM terakhir 016 akan melanjutkan presentasi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja menurut Adadika dan Pujiono. Ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja menurut Adadika dan Pujiono. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu cara bagi manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, karena dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka ilmu pengetahuan yang akan diterima oleh manusia juga akan semakin banyak. Dengan demikian, wawasan yang luas secara tidak langsung dapat mendorong sumber daya manusia untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif. Faktor yang kedua adalah upah. Berbicara dalam dunia kerja, upah merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Semua orang yang mau bekerja pasti menginginkan adanya imbalan atau upah. Hal tersebut terjadi ketika upah yang diberikan kepada karyawan itu tinggi, maka karyawan akan meningkatkan produktivitasnya. Hal tersebut dapat terjadi karena karyawan akan merasakan tidak terbebani dan juga akan fokus pada pekerjaan yang diberikan ketika ia mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Faktor yang ketiga adalah insentif. Pada umumnya, insentif juga dikenal dengan istilah bonus. Adanya insentif dapat memotivasi para karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Karyawan akan lebih bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya ketika ada iming-iming dari perusahaan berupa bonus atau insentif yang diberikan. Faktor yang keempat adalah jaminan sosial. Jaminan sosial dapat diartikan sebagai sebuah perlindungan yang diberikan kepada karyawan. Pada umumnya, jaminan sosial akan diberikan kepada karyawan yang sudah menjadi karyawan tetap, bukan karyawan kontrak.
Meskipun tidak berpengaruh secara langsung, jaminan sosial juga berpengaruh pada produktivitas kerja. Karena dengan adanya jaminan sosial, para pekerja akan merasa terlindungi ketika melakukan pekerjaan yang diberikan. Contoh dari jaminan sosial ini dapat berupa asuransi ketenagakerjaan ataupun asuransi kesehatan. Dan faktor yang terakhir adalah pengalaman kerja. Banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh sumber daya manusia atau karyawan akan meningkatkan keterampilan dan juga keahlian dari karyawan tersebut. Dan demikian, ketika karyawan memiliki pengalaman kerja yang banyak di bidangnya, maka karyawan tersebut akan melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif, sehingga produktivitas kerja dari masing-masing sumber daya manusia dapat meningkat. Baik, selanjutnya saya Eka Febrianti Wulandari dengan 3 NIM terakhir 104 akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja menurut Bahri et al. Yang pertama, faktor kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan. Kepemimpinan seseorang seperti pimpinan satuan kerja akan mempengaruhi orang lain, sehingga melalui perilaku kepemimpinan yang positif akan memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, faktor kompensasi. Perusahaan mengharapkan agar kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan memperoleh imbalan prestasi kerja yang lebih besar. Jadi, nilai prestasi kerja karyawan harus lebih besar dari kompensasi yang dibayar perusahaan supaya perusahaan mendapatkan laba. Yang ketiga, pelatihan dan pendidikan. Pelatihan dan pendidikan mempunyai peranan penting dalam memperoleh dan meningkatkan kualitas kemampuan profesional individu. Melalui pendidikan, seseorang dipersiapkan untuk memiliki pengetahuan, mengenal dan mengembangkan metode untuk berpikir secara sistematis agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi. Hal itu akan menjamin terciptanya peningkatan produktivitas. Yang keempat ada lingkungan kerja. Karyawan mampu meningkatkan produktivitas kerjanya ketika melihat seseorang bekerja. Karyawan dapat meningkatkan produktivitas juga dengan melihat metode kerja serta pengaturan kerja orang lain, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Yang kelima ada pengawasan kerja. Pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah sesuatu tercapai sesuai dengan rencana. Pengawasan dilakukan berdasarkan instruksi yang telah dikeluarkan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan kelemahan, kekurangan, dan kesalahan agar dapat diperbaiki dan dicegah berulangnya kesalahan tersebut. Selanjutnya, saya Linda Fitriani dengan 3 NIM terakhir 082. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja menurut Pujiwati. Terdapat 5 faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Yang pertama, gaji dan jaminan sosial. Yang kedua, kesempatan berprestasi. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Yang keempat, lingkungan dan iklim kerja. Dan yang terakhir, manajemen. Yang pertama yaitu gaji dan jaminan sosial. Gaji dan jaminan sosial adalah penghasilan atau upah yang diterima oleh karyawan dari perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarganya, serta adanya jaminan sosial untuk masa depan karyawan untuk meningkatkan loyalitas dan semangat kerja. Apabila tingkat penghasilan memadai, maka dapat menimbulkan konsentrasi kerja dan kemampuan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua yaitu kesempatan berprestasi. Karyawan yang bekerja tentu mengharapkan peningkatan karir atau pengembangan potensi pribadi yang nantinya akan bermanfaat bagi dirinya maupun bagi organisasi. Apabila terbuka kesempatan untuk berprestasi, maka akan menimbulkan psikologis untuk meningkatkan dedikasi serta pemanfaatan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat yaitu lingkungan dan iklim kerja. Lingkungan dan iklim kerja adalah hal-hal yang berhubungan dalam lingkungan pekerjaan, baik itu yang berhubungan dengan kebendaan atau fisik. Lingkungan dan iklim kerja yang baik akan mendorong karyawan untuk senang bekerja dan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik menuju ke arah peningkatan produktivitas. Dan yang terakhir ada manajemen. Manajemen adalah implementasi gaya kepemimpinan yang demokratis. Pengertian manajemen ini berkaitan dengan sistem yang dikaitkan oleh pimpinan untuk mengelola atau memimpin serta mengendalikan staf atau bawahannya. Apabila manajemen tepat akan menimbulkan semangat yang lebih tinggi sehingga dapat mendorong pegawai untuk melakukan tindakan yang produktif.
Baik, saya Mila dengan NIM terakhir 003 akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang sebelumnya. Nah, pada slide ini adalah membahas mengenai hubungan kerja. Hubungan kerja memiliki pengertian bahwa suatu ikatan antara pengusaha dengan pekerja yang di dalamnya terdapat perjanjian kerja atau kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Hubungan kerja dapat dikatakan sebagai sesuatu yang abstrak atau tidak dapat dilihat secara nyata oleh kasat mata. Tetapi dalam hubungan kerja ini terdapat perjanjian kerja yang dapat berupa tulisan maupun lisan yang dapat digunakan sebagai bukti nyata adanya hubungan kerja. Selain itu, dalam hubungan kerja juga terdapat unsur-unsur. Berdasarkan UU nomor 3 tahun 2003, unsur-unsur yang ada di dalam hubungan kerja antara lain unsur pekerjaan, unsur upah, dan unsur perintah. Unsur pekerjaan artinya pekerja yang bekerja dengan orang lain melakukan pekerjaannya di bawah pimpinan atau perusahaan. Kemudian yang kedua adalah unsur upah. Artinya pekerja memiliki hak untuk menerima uang sebagai bentuk imbalan dari pengusaha. Kemudian yang ketiga adalah unsur perintah. Artinya terdapat perintah dari pengusaha atau perusahaan kepada pekerja untuk menjalankan sebuah tugas dan fungsi dalam perusahaan. Pemutusan hubungan kerja sendiri merupakan suatu proses memutus ikatan perjanjian antara pengusaha ataupun perusahaan dengan pekerja, yang tentunya disertai dengan alasan tertentu. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan adanya pemutusan hubungan kerja adalah yang pertama dari keinginan perusahaan. Perusahaan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja tentunya harus memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua adalah keinginan karyawan. Dan yang ketiga adalah penyebab lain seperti ketika ada karyawan yang meninggal. Saya Rifda Fitriana NIM 049 akan melanjutkan presentasi tentang cara pemberian pesangon. Pesangon merupakan sejumlah uang atau materi yang harus diberikan perusahaan kepada pekerja sebagai salah satu bentuk kewajiban perusahaan karena melakukan pemutusan hubungan kerja. Perhitungan uang pesangon untuk karyawan berdasarkan pada alasan pemutusan hubungan kerja tertentu. Karena setiap alasan, baik karena pensiun, mengundurkan diri, ataupun alasan yang lainnya, memiliki perhitungan uang pesangon yang berbeda. Adapun ketentuan dan cara perhitungan uang pesangon didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 156 Ayat 2. Selanjutnya, pemberian uang jasa atau uang penghargaan. Uang jasa adalah sejumlah uang yang diberikan sebagai kompensasi wajib kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja oleh pihak perusahaan di luar dari uang pesangon dan uang ganti rugi. Uang jasa sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964. Namun, setelah undang-undang ini tidak berlaku, berganti dengan Pasal 156 Ayat 3, uang jasa disebut juga sebagai uang penghargaan masa kerja, yaitu uang penghargaan yang diberikan oleh perusahaan atau pengusaha kepada pekerja dengan besaran yang bergantung pada lamanya masa kerja. Besaran ini diatur dalam Pasal 156 Ayat 3. Saya Muhammad Febrian Duri Sandi dengan 3 NIM terakhir 039 akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang pemberian uang ganti rugi. Perlu kita ketahui bahwa ganti rugi merupakan kewajiban yang dibebankan kepada orang yang bertindak melawan hukum, kemudian yang nantinya menimbulkan kerugian kepada orang lain. Dan tadi sudah disebutkan bahwa ganti rugi ini bersifat wajib, sifatnya wajib, yang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Di mana dalam Pasal 61 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi, pihak yang mengakhiri hubungan kerja maka akan diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah kerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Dalam pasal ini sudah jelas bahwa pihak atau perusahaan yang mana mengakhiri hubungan kerja dengan para pekerja ini wajib hukumnya untuk memberikan uang ganti rugi jika mana memang perusahaan tersebut memang benar-benar untuk mengakhiri hubungan kerja dari pekerja tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada salah kata mohon dimaafkan.
Setelah ini kita lanjutkan diskusi di kolom komentar di Google Classroom.